Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran powertrain dan undercarriage alat berat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya terkait dengan cara kerja kopling pada sistem penggerak mekanik atau sistem penggerak mekanis pada unit alat berat. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan cara kerja kopling, pengertian kopling. Nah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan bahas terkait dengan komponen-komponen utama yang ada pada kopling khusus untuk alat berat seperti itu. Nah, sebelumnya semoga dalam kondisi yang sehat semuanya supaya pembelajaran ini bisa maksimal. Artinya semuanya bisa mengikuti, menyimak video ini sampai selesai. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas terkait dengan komponen-komponen utama yang ada pada sistem kopling. Tentunya yang akan kita bahas walaupun ini secara umum, tapi tentunya kita akan membahas yang lebih spesifik ke alat berat itu sendiri. Nah, di sini Bapak sudah jabarkan ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah disk. Disk ini adalah kampas kopling. Kemudian yang kedua adalah clutch spring atau pegas kopling. Nah, kemudian yang ketiga adalah plate dan pressure plate atau plat penekan pada kopling itu. Kemudian clutch adjuster. Nah, di sini Bapak berikan contoh gambar. Walaupun ini nanti ketika misalkan kita udah terjun langsung ke unit alat berat, tentunya bentuknya akan berbeda dengan yang ada pada gambar di sini. Tentunya banyak perbedaan yang akan muncul seperti itu. Kita lanjut di slide berikutnya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu adalah kampas kopling atau disk. Nah, untuk kampas kopling ini terdiri dari berbagai bentuk dan jenis. Nah, standar penamaannya pun dibagi-bagi sesuai dengan spesifikasi ya. Spesifikasi biasanya dibuat oleh pabrikan itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa bentuk gambar atau beberapa pola dari kampas kopling itu. Ada yang seperti garis, ada yang kotak-kotak dan lain sebagainya. Nah, ini radial ya. Yang pertama ini adalah radial. Kemudian diamond, kemudian radial diamond, kemudian waffle. Jadi tujuan kampas kopling diberikan garis-garis seperti ini adalah untuk mendinginkan clutch. Jadi ada fungsinya. Kenapa dibuat ada semacam bentuk garis, kemudian memiliki pola dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk pendinginan, sebagai pendingin clutch. Karena kopling ini kan di dalam transmisi atau di dalam unit kopling itu sendiri, kalau di alat berat ada steering clutch juga ya. Jadi itu kan nanti selalu bergesekan. Nah, ketika bergesekan antara satu dengan yang lainnya, itu akan mengakibatkan timbulnya panas. Nah, fungsinya dibuatkan alur seperti ini adalah supaya memberikan pendinginan pada clutch atau kampas kopling itu sendiri.
Nah, kemudian yang kedua adalah fungsinya yaitu mengurangi kerugian gesek atau slip. Jadi mengurangi slip. Jika misalkan tidak ada garis, artinya itu kan terlalu halus. Jadi nanti ketika bergesekan bisa saja slip, artinya tidak menempel secara pas. Nanti bisa ikut berputar kembali seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah memungkinkan kotoran dari hasil gesekan dapat terbuang bersama oli. Jadi ketika misalkan ada kotoran yang tercampur dalam oli atau bekas dari gesekan kampas kopling ini, nanti itu akan ikut keluar bersama dengan oli ketika diganti. Karena akan ada gesekan atau bekas dari gesekan-gesekan kampas kopling ini yang kemungkinan akan ikut terbawa saat berputar. Nah, fungsinya alur ini adalah untuk mengalirkan bekas-bekas gesekan ini bersama olinya. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah untuk memungkinkan oli terbebas atau keluar pada saat posisi engage atau posisi terhubung. Jadi ketika misalkan kampas kopling ini terhubung atau nempel, oli itu akan dipaksa keluar melalui alur yang ada pada kampas kopling ini. Fungsinya supaya tidak terjadi slip. Jadi hubungannya adalah pada poin nomor 2 untuk mengurangi slip pada kopling. Seperti itu. Nah, adapun bentuknya seperti ini ya, kurang lebih. Nah, ini tentunya berbeda dengan kampas kopling mobil ya pada umumnya. Walaupun nanti di unit dump truck, kalau di dump truck itu sama, kurang lebih sama dengan kampas kopling yang biasa. Tapi khusus untuk yang kampas kopling yang letaknya pada bagian steering system atau di transmisi akan bentuknya seperti ini. Nah, itu akan lebih banyak kalian temukan nanti di steering clutch atau di unit transmisinya. Seperti itu. Karena tidak semua unit alat berat itu menggunakan kampas kopling seperti mobil lain pada umumnya. Nah, kemudian kita lanjut yang bagian kedua. Untuk bagian kedua yaitu atau komponen yang kedua adalah plat penekan atau bahasa mekaniknya atau bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan pressure plate. Nah, fungsinya ini adalah untuk menekan atau menjepit clutch atau menjepit kopling ke flywheel karena adanya dorongan dari clutch spring. Nah, ini bahasanya secara umum ya, secara umum. Jadi fungsinya plat penekan ini yang akan menekan kampas koplingnya nanti ketika misalkan pengemudi menginjak kopling. Jadi ini yang akan berfungsi menekan kampas kopling baik untuk menghubungkan ataupun untuk membebaskan seperti itu. Nah, kemudian syarat-syarat yang dibutuhkan plat penekan ini supaya bisa bekerja maksimal ada 3 secara umum. Yang pertama adalah mempunyai koefisien gesek yang besar. Nah, kemudian yang kedua adalah tahan terhadap keausan. Nah, biasanya ini terbuat dari logam-logam baja yang lumayan kuat. Kemudian cukup kasar. Permukaan harus rata atau datar agar kontak dengan disk juga bisa merata. Jadi plat ini bentuknya tidak terlalu halus, nanti agak sedikit kasar. Fungsinya supaya tidak terjadi slip ketika misalkan berhubungan dengan kampas koplingnya. Nah, kemudian dia harus rata, artinya harus tidak oleng, harus rata bentuknya. Karena ketika misalkan
tidak rata atau tidak presisi bentuknya. Nanti ketika misalkan plat kopling itu ditekan, nanti eh, plat penekan ini tidak menekan secara menyeluruh. Artinya ada bagian pada kampas kopling itu yang tidak tertekan. Akhirnya nanti akan berpengaruh pada komponen-komponen lainnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada dua gambar contoh dari plat penekan, tapi khusus gambar ini adalah yang letaknya di steering clutch, bukan pada kopling yang untuk pemindahan gigi. Ini untuk yang berada di steering clutch. Jadi yang bagian pertama ini adalah bagian plate untuk fixed clutch. Jadi fixed clutch ini artinya plat penekan ini tidak ikut berputar bersama dengan kampas kopling. Nah, kemudian yang kedua yang menggunakan seperti roda gigi bagian luarnya ini adalah untuk rotasi clutch. Artinya dia akan berputar bersama dengan clutch seperti itu. Kalau ini fix, ini ikut berputar. Jadi nanti kita akan bahas perbedaan-perbedaannya. Nah, kemudian komponen utama yang ketiga adalah clutch spring atau pegas kopling. Nah, untuk pegas kopling ini kalau secara umum pada mobil-mobil biasa ya, mobil kecil semacam Avanza dan lain sebagainya, itu biasanya pegas penekannya itu menggunakan pegas diafragma. Mungkin anak-anak sudah pernah lihat pegas diafragma. Kemudian ada juga yang menggunakan pegas coil spring. Nah, kalau yang pegas coil spring itu seperti ini bentuknya. Ini biasanya ada yang di dump truck, kemudian kalau untuk Scania sendiri biasanya menggunakan sistem ini ya, menggunakan sistem diafragma, pegas diafragma. Kalau untuk forklift biasanya ada yang menggunakan sistem spring, pegas spring. Jadi seperti ini bentuknya. Kemudian ini adalah kampas koplingnya. Ini flywheel. Nah, kemudian pressure plate dan pegas koplingnya. Jadi pegas kopling menekan pressure plate, kemudian pressure plate menekan kampas kopling. Seperti itu. Nah, sekarang kemudian gambar yang ini adalah tampak dari sampingnya, posisinya. Nah, ini adalah flywheel yang ada garisnya. Kemudian yang agak hitam yang dijepit ini adalah kampas koplingnya. Kemudian ini pegasnya. Kemudian yang putih ini adalah plat penekannya. Namun tentunya ketika kita berhadapan langsung dengan bentuknya nanti akan banyak perbedaan, apalagi untuk unit alat berat sendiri tentunya sangat jauh berbeda dengan komponen pada mobil pada umumnya. Nah, untuk clutch spring itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mainspring, kemudian yang kedua adalah return spring. Mainspring ini fungsinya adalah sebagai sumber tenaga saat kopling itu ditekan atau saat kopling itu engage atau terhubung ya. Nah, kemudian untuk return spring fungsinya adalah menarik kembali pressure plate pada posisinya saat kopling itu diposisikan disengaged atau tidak terhubung. Jadi mainspring fungsinya untuk menghubungkan, kemudian return spring untuk tidak menghubungkan seperti itu atau mengembalikan. Nah, kemudian kita lanjut pemeriksaan clutch spring. Nah, untuk pemeriksaan pegas kopling itu sendiri ada dua biasanya yang digunakan, cara yang digunakan. Yang pertama adalah menggunakan spring tester. Gambarnya seperti ini ya. Jadi pegasnya dibongkar, kemudian ditekan sesuai dengan aturan standar. Nah, seperti itu untuk mengetahui
seberapa bisa per itu masih bisa menahan beban atau gaya tekan. Jika terlalu lemah, itu harus diganti. Biasanya sih kalau umum pegasnya udah terlalu lemah, akhirnya harus diganti seperti itu. Nah, kemudian untuk pemeriksaan visual sendiri atau pemeriksaan fisik itu sendiri, biasanya hanya dilihat secara langsung. Nanti dilihat warna, apakah ada bekas gesekan atau ada retak seperti itu. Jadi untuk pemeriksaan visual hanya melihat secara langsung, namun untuk pemeriksaan tekanannya atau tegangan pegasnya itu menggunakan spring tester namanya. Nah, kemudian yang bagian yang keempat adalah clutch adjuster. Nah, ini gambarnya contoh pada steering clutch. Jadi bentuknya seperti ini. Ada clutch adjuster, kemudian ada ring adjuster. Nah, pada saat kampas kopling itu sudah haus, kopling akan cenderung slip ketika mendapat beban berat. Nah, sebelum misalkan kopling itu betul-betul sudah habis, artinya kita dapat melakukan penyetelan pada adjusternya atau mengencangkan adjusternya. Nah, ketika misalkan kita mengencangkan adjusternya, pressure plate akan lebih atau plate penekan akan lebih jauh supaya clearance atau celah antara disk dan plat penekannya kembali menjadi kecil atau rapat supaya masih bisa digunakan. Sama seperti kopling pada motor, itu yang gampang ditemukan. Jika misalkan udah terlalu kampas koplingnya udah habis, itu perlu di setel ulang lagi supaya tidak terjadi slip. Biasanya jika tidak di setel itu akan itu akan menyulitkan juga untuk perpindahan gigi transmisinya seperti itu. Nah, ini contoh spring clutch pada over center clutch ya. Tapi ini biasanya bukan di antara flywheel dengan transmisi, tapi ini letaknya di sistem steering clutch pada unit alat berat seperti itu. Nah, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Materinya ringkas-ringkas saja. Jika ada pertanyaan, nanti bisa dituliskan di kolom komentar atau melalui Classroom. Nah, jangan lupa tuliskan namanya ya jika ingin bertanya. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan masih lanjut terkait dengan komponen-komponen atau jenis-jenis dari sistem kopling atau clutch pada unit alat berat. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Semoga kondisinya tetap sehat supaya bisa hadir maksimal. Jangan lupa isi daftar hadirnya yang sudah Bapak sediakan di Classroom-nya. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.